Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini ingin mempresentasikan atau membahas sedikit mengenai pendugaan parameter. Nah, sebelum masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Amanda Priscilia dan saya bersama rekan saya Nurhabil Asyarif yang akan muncul di next slide. Nah, kita masuk aja ya ke definisi pendugaan parameter. Merupakan proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Jadi populasinya itu nggak diketahui. Serta suatu pernyataan mengenai parameter populasi yang diketahui berdasarkan informasi dari sampel random yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Lalu, dugaan parameter ini juga berupa titik atau interval. Jadi ada dua titik. Ada dua bentuk, yaitu yang pertama titik, yang kedua itu interval. Nah, simbol-simbol yang akan kita temuin di pendugaan parameter ini, yang pertama ada theta untuk parameter populasi, terus ada theta topi untuk parameter sampel, terus ada mu untuk rata-rata populasi, terus ada sigma untuk simpangan baku populasi, terus di sini ada untuk proporsi sampel, terus ada X bar untuk rata-rata sampel. Terus di sini ada X kecil untuk simpangan baku sampel. Dan di sini ada P topi atau proporsi sampel. Kita lanjut ke jenis-jenis pendugaannya. Itu ada pendugaan tabias. Pendugaan tabias itu pendugaan yang dengan tepat mengenai sasarannya. Jadi dugaannya itu tepat sama sasarannya. Di sini ada contohnya, ada contoh gambarnya mengenai pendugaan tabias. Nah, di sini theta topi sama dengan theta. Di mana theta topi merupakan pendugaan tabias dari si theta, yaitu theta topi sama dengan theta. Artinya, si harapan pendugaan theta topi sama dengan si theta. Jadi titiknya itu sama. Titik yang didapat itu sama. Sini di tengah-tengah. Saya lanjut ke pendugaan yang efisien. Nah, pendugaan yang efisien itu terjadi jika terdapat lebih dari satu penduga. Maka pendugaan yang efisien adalah penduga yang mempunyai variansi paling kecil. Nih, di contohnya di sini ada. Ini ada 3 variansi, ada 3 penduga, yaitu A1, A2, dan A3. Sigma 1, Sigma 2, dan Sigma 3. Di sini, yang artinya pendugaan yang kedua itu lebih besar daripada pendugaan 1 dan lebih kecil dari pendugaan 3. Terus ada penduga yang konsisten. Penduga yang konsisten. Nih, di sini ada contoh mengenai penduga yang konsisten atau pendugaan yang konsisten, di mana terdapat 3 sampel, yaitu sampel 1, sampel 2, dan sampel 3, yang diketahui bahwa si sampel 2 atau N2 itu lebih besar dari sampel 1 atau N1. Tapi si N2 atau si sampel 2 ini lebih kecil daripada si sampel 3 atau N3. Jadi kita tahu nih, pendugaan yang konsisten itu terjadi bila sampel yang dimiliki semakin besar, maka nilai parameter sampelnya akan semakin mendekati nilai parameter populasinya. Terus ada pendugaan titik. Nah, pendugaan titik terjadi jika nilai parameter populasi hanya digunakan dengan memakai satu nilai statistik dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Nah, secara umum, statistik ini merupakan pendugaan titik dari parameter populasi. Jadi, rumus yang ada di pendugaan titik, itu yang pertama ada X bar sama dengan sigma X per N. Ini adalah untuk pendugaan titik untuk mu atau rata-ratanya. Terus yang kedua ada S square atau S kuadrat, yaitu untuk sigma X dikurang X bar kuadrat dibagi N. Itu adalah penduga titik untuk sigma kuadrat.
Terus yang ketiga itu ada proporsi P topi sama dengan X per N, itu untuk penduga titik P sama dengan X per N. Nah, kita lanjut ke pendugaan interval. Pendugaan interval sendiri itu memiliki arti melakukan estimasi nilai parameter populasi yang dinyatakan di dalam interval. Nah, apabila si parameter theta dari populasi yang diduga dengan memakai beberapa nilai statistik theta topi yang berada dalam suatu interval. Nah, katakanlah interval theta lebih besar daripada theta topi, tapi juga lebih kecil daripada si theta topi. Maka statistik theta topi disebut pendugaan interval. Nah, kalau dibandingin nih si pendugaan interval sama pendugaan titik, itu beda jelas. Bedanya itu kalau pendugaan titik memakai satu nilai theta topi. Tapi kalau pendugaan interval dia itu menggunakan lebih dari satu nilai theta topi. Yang mana berarti interval tersebut dinyatakan berada dalam satu batas bawah dan batas atas tertentu. Oke. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi yang sudah diterangkan sebelumnya oleh Kak Amanda Prasilia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurhabil Al-Syarif. Nah, di slide berikutnya di sini ada pendugaan parameter populasi sampel kecil dengan nilai variansi yang tidak diketahui, di mana nilai T X per 2 theta diperoleh dari tabel distribusi T sigma X bar sama dengan S per akar pangkat N kuadrat bila mana populasi tidak terbatas. Sedangkan sigma X bar sama dengan S per akar pangkat N, akar pangkat populasi dikali akar pangkat N dikurang populasi per N dikurang 1 bila mana populasi terbatas. Di sini ada contoh rumus yang mana P kurang buka kurawal X bar min T X per 2 T. Nah, di slide selanjutnya di sini ada pendugaan parameter populasi sampel kecil dengan nilai variansi yang tidak diketahui, di mana nilai T X per 2 theta diperoleh dari tabel distribusi T sigma X bar sama dengan S per akar pangkat N kuadrat bila mana populasi tidak terbatas. Sedangkan sigma X bar sama dengan S per akar pangkat N dikali akar pangkat N dikurang populasi per N-1 bila mana populasi terbatas. Selanjutnya di sini ada contoh rumus sebagai berikut. P kurung buka kurawal X bar dikurang T X per 2 theta sigma X bar lebih dari mu, atau mu kurang dari X bar min T X per 2 theta sama X per 2 theta dikali sigma X bar kurung kurawal tutup sama dengan 1 min X. Nah, di slide selanjutnya di sini ada pendugaan parameter beda dua rata-rata dengan sampel kecil. Di sini ada contoh rumus P kurung buka kurawal X bar 1 dikurang X bar minus T X per 2 theta dikali sigma X bar 1 dikurang X bar 2 lebih dari mu, atau mu kurang dari X bar 1 dikurang X bar plus T X per 2 theta dikali sigma X bar 1 dikurang X bar 2 tutup kurawal sama dengan 1, dimana nilai sigma X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan S akar pangkat 1 per N1 ditambah 1 per N2, yang mana S sama dengan akar pangkat dari N1 dikurang S
Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal sebagai berikut. Seorang dosen ingin membandingkan hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah akuntansi di suatu universitas berdasarkan dua metode mengajar yang dipakai. Untuk itu dibuat dua kelas A dan kelas B. Pada kelas A terdiri dari 12 mahasiswa yang belajar dengan metode biasa, sedangkan di kelas B terdiri atas 10 mahasiswa yang diajar dengan metode baru. Setelah diadakan tes akhir semester, ternyata mahasiswa kelas A mendapat nilai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4, sedangkan mahasiswa B mendapatkan rata-rata nilai 81 dengan simpangan baku 5. Jadi diasumsikan populasi mempunyai distribusi mendekati normal dan variansinya sama. Pertanyaannya, buatlah interval kepercayaan 80% untuk menduga beda kemampuan mahasiswa pada mata kuliah akuntansi dengan dua macam metode ajar tersebut. Nah, di slide selanjutnya kita coba jawab bareng-bareng, di mana kelas A dengan metode biasa X bar sama dengan 85, simpangan bakunya 4, jumlah mahasiswanya 12, sedangkan kelas B dengan metode baru X barnya 81, simpangan bakunya 5, jumlah mahasiswanya 10. Karena variansinya sigma 2/1 dan sigma 2/2 tidak diketahui dan dianggap sama, yaitu sigma 2/1 sama dengan sigma 2/2 sama dengan sigma kuadrat, maka S2/P sama dengan jumlah populasi 1 dikurang 1 dikali S2/1 ditambah N jumlah populasi 2 dikurang 1 dikali S2/2 per N populasi 1 ditambah N populasi 2 dikurang 2 sama dengan 11 kali 4 kuadrat ditambah 9 dikali 5 kuadrat per 12 ditambah N populasi 2 dikurang 2 sama dengan 20,05. Maka simpangan baku gabungannya menjadi SP sama dengan akar pangkat 20,05 sama dengan 4,48. Sedangkan untuk simpangan baku distribusi sampel data beda dua rata-rata adalah sigma X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan SP akar pangkat dari 1 per N populasi 1 ditambah 1 per N populasi 2 sama dengan 4,48 dikali akar pangkat dari 1/12 ditambah 1/10 sama dengan 4,48 dikali 0,42 yang hasilnya jadi 1,88. Untuk 1 min X sama dengan 80% atau X sama dengan 20% dan derajat kebebasan sigma N populasi 1 ditambah N populasi 2 dikurang 2 sama dengan 12 ditambah 10 dikurang 2 yang hasilnya 20. Maka diperoleh nilai T X/2 sigma sama dengan T 0,10 banding 20 sama dengan hasilnya 1,325. Sehingga dengan demikian maka diperoleh nilai X bar 1 dikurang X bar 1 dikurang T X/2 sigma dikali sigma X bar 1 kurang X bar 2 sama dengan 85 dikurang 81 buka kurung 85 dikurang 81 dikurang 1,325 dikali 1,8 yang hasilnya 1,509. Nah, di sini selanjutnya ada
X bar 1 dikurang X bar 1 ditambah T X per 2 sigma dikali sigma X bar 1 kurang X bar 2 sama dengan 85 ditambah 81 tambah 85 dikurang 81 ditambah 1,325 dikali 1,88 yang hasilnya di sini 6,491. Jadi interval kepercayaannya di sini untuk perbedaan kemampuan mahasiswa dalam mata kuliah akuntansi yang diajar dengan dua metode adalah proporsi buka kurung 1,509 lebih dari mu1 dikurang mu2 kurang dari 6,491 yang hasilnya 0,80. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk materi kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.